Salam sejahtera bagi keluarga Kristen yang diberkati. Salam sehat selalu dalam kasih Kristus. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Keluarga yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, ya Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, terangilah hati kami dengan Roh Kudus yang suci mulia, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan saat ini, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua." Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul, Pujilah Tuhan dengan sepenuh hati. Keluarga Kristen yang diberkati, berdoa dan memuji Tuhan merupakan bagian yang terkandung dalam unsur liturgi peribadahan. Hal seperti ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun relasi antara manusia dengan Allah, baik secara pribadi maupun secara persekutuan. Akan tetapi, apakah doa dan puji-pujian kita lahir dari kesungguhan hati yang murni, ataukah hanya dilakukan sebatas ritual semata? Tidak sedikit dari kita yang berdoa dan memuji Tuhan karena didukung oleh suasana hati yang senang dan bahagia. Tapi apakah itu terus akan dilakukan ketika diperhadapkan dengan sederetan penderitaan? Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dan rekan pelayanannya Silas mengajarkan kepada kita tentang penyerahan hidup kepada Allah. Dalam tugas memberitakan firman Allah, mereka harus melewati berbagai macam tantangan. Meski ditangkap, diseret, dianggap sebagai pengacau, pakaian mereka dikoyakan, didera, disiksa, dan kemudian dilemparkan ke dalam penjara tanpa diadili. Akan tetapi,
tidak memudarkan semangat mereka di dalam pemberitaan Injil. Bahkan dalam penderitaan itu, Paulus dan Silas terus berdoa dan memuji Allah. Doa dan pujian yang sungguh-sungguh dari mereka tidak membuat Allah tinggal diam, melainkan Ia menyatakan kuasanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati, hubungan kita dengan Allah, Sang Pemberi kehidupan ini, haruslah tetap terjaga. Meskipun harus diperhadapkan dengan situasi-situasi hidup yang sulit sekalipun. Doa dan pujian yang murni dari hati kepada Allah akan menghentarkan kita menyaksikan kuasanya yang dahsyat. Bahkan, Ia mampu melakukan segala sesuatu di luar cara pikir kita sebagai manusia, karena tidak ada yang mustahil dan yang tidak mungkin baginya. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pandangan kepada Allah sebagai bukti keyakinan kita yang sungguh, sebab Ia mampu menyatakan kuasanya bagi setiap orang yang terus berserah penuh kepadanya. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, ajarilah keluarga kami untuk terus memuji dan berserah kepada Engkau, meskipun kami dilanda penderitaan. Anugerah Allah yang melimpah dalam kasih Kristus yang berkarya dalam kuasa Roh Kudus, membarui dan menguatkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.